Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan atau mempresentasikan materi mengenai kebijakan, prosedur, evaluasi, dan pengendalian mutu staf dari perekam medis. Sebelum itu, saya selaku moderator akan memperkenalkan nama anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Alvin Ramadhani, yang kedua ada Andin Yude Putri, yang ketiga ada Fatma Maisyaro, yang keempat ada Luzia Yahya, yang kelima ada saya sendiri, Rida Sadika, dan yang terakhir ada Septiani Aulia Rizky. Pada materi pokok pembahasan, kami memiliki 4 pokok pembahasan yang akan kami jelaskan, yaitu kebijakan mutu rekam medis, yang kedua ada prosedur mutu rekam medis, yang ketiga ada evaluasi mutu perekam medis, dan yang terakhir ada pengendalian mutu perekam medis. Untuk materi yang pertama yaitu kebijakan mutu staf atau dari perekam medis akan dijelaskan oleh Septiani Aulia Rizky. Pada waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan mutu rekam medis. Di setiap rumah sakit mempunyai kebijakan dalam melakukan penyelenggaraan kegiatan. Kebijakan rumah sakit adalah penetapan seorang direktur atau pimpinan rumah sakit pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang mengikat. Karena kebijakan bersifat garis besar, maka untuk melakukan penerapan kebijakan tersebut perlu disusun pedoman atau panduan dan juga prosedur. Begitupun rekam medis, perlu memiliki kebijakan mutu dalam melakukan penyelenggaraannya. Dalam melakukan kebijakannya terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama kebijakan umum. Terdiri dari 1, pelayanan di unit harus selalu berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien. Yang kedua, setiap petugas harus bekerja sesuai standar profesi, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, etika umum, dan menghormati hak pasien. Yang ketiga, peralatan di unit harus selalu dilakukan pemeliharaan secara teratur dan kalibrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Yang keempat, dalam melaksanakan tugasnya, setiap petugas wajib mematuhi ketentuan dalam K3, yaitu keselamatan, kesehatan kerja. Yang kelima, yaitu pelayanan unit dilaksanakan dalam 24 jam kecuali unit-unit tertentu. Yang keenam, penyediaan tenaga harus mengacu pada pola ketenagaan. Ketujuh, untuk melaksanakan koordinasi dan evaluasi wajib dilaksanakan rapat rutin 1 bulan sekali. Yang kedelapan, semua unit wajib membuat laporan bulanan, triwulan, dan juga tahunan. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Septiani Aulia Rizky. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu kebijakan khusus, itu akan saya jelaskan sendiri. Jadi dari kebijakan khusus yang pertama itu ada rekam medis. Rekam medis yang dimaksud adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lainnya yang telah diberikan kepada pasien. Yang kedua itu ada catatan. Catatan yang dimaksud adalah tulisan yang dibuat oleh dokter, dokter gigi, serta tenaga kesehatan lainnya yang dibuat mengenai segala tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan. Lalu yang ketiga ada dokumen. Dokumen yang dimaksud adalah catatan dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya mengenai laporan hasil pemeriksaan penunjangan, catatan observasi dan pengobatan harian, dan semua rekaman, baik berupa foto, radiologi, dan rekam elektronik diagnostik. Yang keempat, ada rekam medis. Rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap, dan jelas, atau secara elektronik. Yang kelima, ada perekam medis harus dilakukan oleh dokter, dokter gigi, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Yang keenam, ada rekam medis itu harus harus diisi dan dibuat dari tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan. Yang ketujuh, isi rekam medis. Jadi isi rekam medis untuk pasien rawat jalan itu harus sesuai dengan ketentuannya, di mana berisi identitas pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya
keluhan dan riwayat penyakit. Lalu ada diagnosis, pengobatan dan atau tindakan. Lalu ada pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien, persetujuan tindakan bila diperlukan, dan yang terakhir ada nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan yang bertanggung jawab pada saat itu. Lalu untuk isi rekam medis untuk rawat inapnya, sekurang-kurangnya itu berisi dari identitas pasien yang tadi, tanggal dan waktu, hasil anamnesis, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medis, diagnostik, rencana penata laksanaan, pengobatan dan atau tindakan, persetujuan tindakan bila diperlukan, catatan hasil observasi klinis dan hasil pengobatan, lalu ada ringkasan pulang atau rusum medis, ya, lalu ada nama dan tanda tangan dari penanggung jawab pasien tersebut, dan terakhir ada pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga tertentu. Yang ke-9, isi rekam medis untuk pasien gawat darurat itu sama seperti tadi, namun berbedanya pada bagian ada berisi mengenai kondisi saat pasien tiba di sarana pelayanan kesehatan dan diakhiri dengan ringkasan kondisi pasien mengenai sebelum meninggalkan pelayanan unit gawat darurat dan rencana tindak lanjut. Yang selanjutnya, yang ke-10, itu ringkasan pulang atau resume medis dibuat oleh tenaga kesehatan tertentu. Lalu isi ringkasan pulang atau resume medis tentu dibuat sesuai dengan ketentuannya. Yang ke-12, ada tenaga kesehatan wajib membuat rekam medis terhadap pasien. Lalu rekam medis rawat inap harus dibuat sekurang-kurangnya 1x24 jam dan harus dilengkapi bagi tenaga medis yang bertanggung jawab. Yang ke-14, ada pembuatan rekam medis dilaksanakan melalui pencatatan dan pendokumentasian. Yang ke-15 itu, setiap pencatatan rekam medis harus dibubuhi dengan tanggal, waktu, tanda tangan, dan nama serta gelar dari tenaga kesehatan yang bertanggung jawab tersebut. Yang ke-16, jika ada kesalahan pada catatan rekam medis, dapat dilakukan dengan cara pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan tersebut, lalu dibubuhi dengan paraf oleh penanggung jawab tenaga medis pada saat itu. Yang ke-17, ada dokter gigi atau tenaga kesehatan lainnya harus bertanggung jawab atas catatan atau dokumen yang dibuat pada rekam medis. Dan yang terakhir, ada rumah sakit menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan rekam medis. Baiklah, untuk materi pelaksanaan prosedur rekam medis akan saya serahkan kepada Alvin. Pada Alvin, saya persilahkan. Poin kedua yaitu prosedur mutu rekam medis. Prosedur pelayanan rekam medis adalah menunjukkan susunan langkah-langkah pencatatan medis yang dimulai dari penerimaan pasien, prosedur assembling berkas rekam medis, prosedur coding, prosedur filling, dan prosedur analisis atau reporting. Yang pertama itu penerimaan pasien. Untuk jenis penerimaan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan ada yang disebut pasien baru dan ada yang disebut dengan pasien lama. Beberapa kegiatan penerimaan pasien menurut Budi meliputi identifikasi pasien, penamaan pasien, penomoran berkas rekam medis, dan registrasi pasien. 1. Identifikasi pasien. Identifikasi adalah proses pengumpulan data dan pencatatan segala keterangan tentang bukti-bukti dari seseorang sehingga dapat menetapkan dan mempersamakan keterangan tersebut dengan individu seseorang. Yang kedua itu penomoran berkas rekam medis. Sistem penomoran dalam pelayanan rekam medis itu tata cara penulisan nomor yang diberikan kepada pasien yang datang berobat sebagai bagian dari identifikasi pribadi pasien yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu penamaan pasien. Sistem penamaan dalam pelayanan rekam medis adalah tata cara penulisan nama seseorang yang bertujuan untuk membedakan satu pasien dengan pasien lainnya. Yang keempat yaitu registrasi pasien. Registrasi merupakan kegiatan pendataan seperti nama, alamat, dan data lainnya ke dalam daftar pada buku atau sistem informasi. Yang kedua yaitu assembling. Peran dan fungsi assembling dalam pelayanan rekam medis yaitu sebagai perakit formulir rekam medis, peneliti isi data rekam medis, pengendali DRM tidak lengkap, pengendali penggunaan nomor rekam medis, dan formulir rekam medis. Prosedur yang terkait dengan kegiatan di assembling yaitu 1. Prosedur penerimaan sensus harian dan DRM dari unit pencatatan data rekam medis.
Yang kedua yaitu prosedur perakitan dan penelitian DRM. Yang ketiga yaitu prosedur pengembalian DRM ke unit pencatatan data rekam medis untuk dilengkapi. Serta yang keempat yaitu prosedur penyimpanan KK untuk mengendalikan DRM tidak lengkap. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Alvin. Untuk materi selanjutnya dari pelaksanaan prosedur rekam medis akan dilanjutkan oleh Luzia Yahya. Kepada Luzia Yahya, saya persilahkan. Selanjutnya yaitu coding dan indexing. Bagian coding dan indexing memiliki tugas pokok yaitu yang pertama, mencatat dan meneliti kode penyakit dari diagnosis yang ditulis dokter. Yang kedua, mencatat hasil pelayanan ke dalam formulir indeks. Yang ketiga, menyimpan indeks tersebut sesuai dengan ketentuan menyimpan indeks. Yang keempat, membuat laporan penyakit atau morbiditas dan laporan kematian mortalitas berdasarkan indeks. Kemudian yaitu filing, tugas pokok yaitu yang pertama, menyimpan DRM dengan metode tertentu. Yang kedua, mengambil kembali retrieve DRM untuk berbagai keperluan. Yang ketiga, menyusutkan atau meretensi DRM sesuai dengan ketentuan. Yang keempat, memisahkan penyimpanan DRM inaktif dari DRM aktif. Yang kelima, yaitu membantu dalam penilaian nilai guna rekam medis. Yang keenam, menyimpan DRM yang dilestarikan. Yang terakhir, yaitu membantu dalam pelaksanaan pemusnahan. Selanjutnya yaitu analyzing atau reporting. Analyzing dan reporting memiliki tugas pokok. Yang pertama, mengumpulkan data kegiatan rumah sakit. Yang kedua yaitu merekap sensus harian. Yang ketiga, mengumpulkan data dan mengolah data penyakit rawat jalan dan rawat inap. Yang keempat, mengumpulkan dan mengolah data penyakit khusus rawat inap dan status imunisasi. Yang kelima yaitu mengumpulkan dan mengolah data dasar rumah sakit. Yang keenam, mengumpulkan dan yang ketujuh yaitu mengumpulkan dan mengolah data peralatan medis dan data kegiatan kesehatan lingkungan. Yang kedelapan, mengumpulkan dan mengolah data infeksi nosoknial. Yang kesembilan, mengolah data rekam medis untuk laporan hasil analisis statistik rumah sakit. Dan yang terakhir yaitu mengumpulkan dan mengolah data sebab kematian sebagai dasar laporan mortalitas. Baiklah, saya lanjutkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Luzia Yahya. Untuk materi selanjutnya yaitu evaluasi mutu rekam medis akan saya serahkan kepada Andin. Pada Andin, saya persilahkan. Baiklah, materi selanjutnya itu evaluasi rekam medis. Di sini saya memakai evaluasi rekam medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kartasura. Yang pertama, alur pelayanan rekam medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kartasura yang menggunakan sistem manual atau konvensional. Yang kedua, kegiatan pengisian rekam medis oleh dokter di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kartasura belum sesuai standar Permenkes RI nomor 269/Menkes/Per/3/2008 tentang rekam medis. Yang ketiga, kelengkapan pengisian rekam medis oleh dokter di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kartasura masih kurang atau 24,93%, adanya data yang tidak akurat dan pengembalian yang tidak tepat waktu. Yang keempat, pengorganisasian rekam medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kartasura belum maksimal karena tidak ada kejelasan pembagian tugas. Belum adanya kebijakan tertulis yang dijadikan acuan kerja dalam pengelolaan rekam medis, serta kurangnya dukungan manajemen terhadap penyediaan fasilitas kerja di unit rekam medis Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kartasura. Yang kelima, sistem penomoran berkas rekam medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kartasura menggunakan terminal digit sistem, namun penempatan berkas rekam medis yang tidak teratur menyebabkan lamanya akses terhadap berkas rekam medis ketika dibutuhkan. Bahkan pernah terjadi kehilangan berkas rekam medis. Yang keenam, pemusnahan berkas rekam medis belum pernah dilaksanakan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kartasura dikarenakan belum adanya prosedur atau SOP yang dijadikan acuan untuk kegiatan pemusnahan berkas rekam medis. Yang ketujuh, lemahnya upaya proteksi kerahasiaan rekam medis menyebabkan mudahnya akses dari pihak luar terhadap informasi dalam rekam medis.
Yang kedelapan, tidak pernah ada upaya pembinaan dan pengawasan dari pihak manajemen terhadap penyelenggaraan reka medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kartasura. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Andin. Untuk materi yang terakhir, yaitu pengendalian mutu perekam medis, akan dijelaskan oleh Fatma Masyaroh. Pada Fatma, saya persilahkan. Selanjutnya yaitu pengendalian mutu perekam medis. Prinsip dasar upaya pengendalian mutu pelayanan rekam medis adalah pemilihan aspek yang akan ditingkatkan dengan menetapkan indikator, kriteria, serta standar yang digunakan untuk mengukur mutu pelayanan rumah sakit. Yang pertama, angka kelengkapan rekam medis. Yang kedua, grafik Barber-Johnson RSIJS atau menyajikan tingkat efisiensi baik dilihat dari sudut pandang medis maupun ekonomi. Yang ketiga, angka ketidaklengkapan pengisian catatan medis. Yang keempat, rekam medis pasien yang hilang atau tidak ditemukan. Yang kelima, duplikasi rekam medis atau efektivitas identifikasi pasien. Yang keenam, angka kelengkapan informan consent. Yang ketujuh, validitas coding pasien rawat jalan. 8, validitas coding pasien rawat inap. 9, kelengkapan MRA. 10, identifikasi pasien. 11, angka pengisian visum et repertum. 12, verifikasi pasien asuransi. 13, keluhan pasien atau keluarga pasien. 14, waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat jalan. Dan yang terakhir, waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat inap. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fatma Masyaroh. Dan untuk materi yang terakhir setelah selesai, maka tibalah pada kesimpulan dari semua materi yang telah kami jelaskan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa setiap kebijakan, proses evaluasi hingga pengendalian mutu rekam medis akan berbeda dan memiliki ketetapannya sendiri. Dari setiap instansi kesehatan memiliki cara kinerja dan penerapan yang berbeda. Namun semua itu dilakukan demi tujuan dan prinsip yang sama, yaitu untuk meningkatkan mutu dari perekam medis yang ada pada setiap instansi. Berakhirlah materi yang telah kami sampaikan, hingga kesimpulan yang telah saya sampaikan, maka presentasi kali ini akan saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.